selamat datang kembali di Podcast Manti. We are your host, Priska, Yose, Dimas, dan Hanif. Anyway, jangan lupa subscribe podcast kita di Spotify dan youtube.com/mantingapodcast. Follow juga akun Instagram kita di @podcastmanti. Oh iya, by the way, kalian apa kabar nih belakangan ini? Yose, Hanif, sama Dimas. Alhamdulillah aku baik, cuma sedikit stres aja sih karena tugas. Aku juga baik, tapi lagi stres gara-gara tugas. Apalagi sebentar lagi kan mau ada pentas seni budaya, kayak vokal grup gitu sih. Oh iya, emangnya vokal grup tentang lagu apa sih? Tentang lagu daerah, tapi ada juga yang lagu bebas sih. Oh, bagus banget tuh kedengerannya. Emang sih ya, guru-guru di Semantika Banjar tuh kreatif-kreatif banget cara belajarnya. Jadi kita sebagai murid tuh nggak gampang bosan buat ikut pelajaran. Betul banget. Buat kalian yang masih SMP dan masih bingung mau dilanjutin kemana, ayo sama Hanif ditunggu nih di SMA Negeri 3 Banjar. Nah, buat kalian juga ditunggu ya sama AA Dimas di SMA Negeri 3 Banjar. Nah, berhubung tema di bulan ini adalah self love, di cerita harian bareng podcast kali ini akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan segmen sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum dengerin episode terbaru di segmen tulis harian kita, segera cek ya di YouTube, Spotify, Podcast Manti yang berjudul You Know Ya. Siap. Oh iya, ngomong-ngomong tentang self love, ternyata cara kita mengungkapkan emosi juga bisa diartikan sebagai bentuk cinta kita kepada diri sendiri loh. Sekarang Tete mau tanya ke Yose dulu deh. Buat Yose sendiri, gimana sih cara Yose mengungkapkan emosi Yose? Kalau aku lagi sedih, panik, atau emosi, aku sering gigitin kuku sampai kukuku jelek. Tapi sekarang aku lampiasinnya ke journaling. Jadi sekarang kuku aku jadi cantik. Karena itu aku sering bikin artikel dan novel. Keren. Widih, hebat. Aku juga dulu sering kalau lagi emosi nih ya, barang di kamar aku habis dibanting. Kadang sampai ada serpihan kaca atau benda tajam lainnya, tangan aku jadi suka ikut luka. Tapi sekarang aku udah beralih lampiasinnya ke melukis. Sekarang aku jadi banyak koleksi buku gambar, kanvas, sama kuas. Dan juga di kamar aku jadi penuh sama lukisan. Wih, hebat-hebat banget ya bisa sekuat itu. Buat Yose, aku mau lihat deh hasil novel kamu ya. Dan buat Hanif, aku mau lihat lukisan terbaik punya kamu. Siap, besok aku bawa deh buat dilihat sama Teh Priska. Aku juga besok bakal bawa hasil tulisan aku. Oke. Gila sih, ini hebat banget. Ternyata di sekitar kita masih banyak ya anak-anak yang hebat. Salut banget aku acungin jempol 10 buat kalian. Setuju. Iya, gila-gila pada hebat dan kuat banget ya. Betul banget, emang pada kuat dan hebat. Apalagi diri aku. Diri aku juga hebat dan kuat dong. Tapi tahu nggak yang lebih kuat dan hebat itu siapa? Hah? Siapa tuh? Spill. Masa nggak tahu sih, Dim? Tentunya para pendengar setia podcast Manti dong. Betul banget ya Priska. Karena yang paling hebat dan kuatnya mereka masih mau bertahan dan berjuang sampai sekarang. Buktinya ini mereka lagi dengerin kita. Wih, betul, aku setuju banget. Tapi bakal lebih hebat kalau kalian like, comment, subscribe YouTube dan Spotify kami. Jangan ketinggalan juga sama like, comment, follow akun Instagram, TikTok Podcast Manti ya. Betul banget tuh ya. Oh iya, makasih banyak ya buat kalian semua ya udah mau terus bertahan untuk berjuang hidup sampai sekarang. Jangan menyerah ya. Kalau kamu capek harus istirahat. Tapi jangan sampai menyerah. Karena kamu berharga dan spesial bagi kita semua. Kamu itu anak kuat, kamu itu anak hebat, bintang 1000 buat kamu. Buat kamu anak hebat dan kuat, jangan lupa ya dengerin kita lagi di episode selanjutnya. Karena di episode selanjutnya bakal ada yang lebih menarik loh. Betul, karena di setiap episodenya pasti bakal ada hal lain yang jauh lebih menarik. Bener banget. Buat yang mau curhat atau request buat episode selanjutnya, silakan komen atau DM Instagram. Nah, iya setuju banget tuh ya. Jadi kesimpulan dari obrolan kita di episode kali ini yaitu yang namanya manusia itu wajar kalau misalnya marah atau nangis atas hal yang terjadi tapi nggak sesuai sama ekspektasi. Setuju nggak kalian? Setuju. Nah, itu semua tuh karena di luar kendali kita ya. Kita fokus aja sama hal yang bisa kita kendaliin, yaitu diri kita sendiri. Bagaimana cara kita merespon situasi yang terjadi dan mengolah emosi yang ada dalam diri. Melampiaskan emosi juga bisa loh dirubah menjadi hal-hal yang lebih positif. Betul nggak sih teman-teman? Betul. Iya.
Nah, contohnya kayak yang tadi udah kita bahas, yaitu bisa dirubah ke journaling, terus ada juga yang melukis kayak Hanif, terus juga bisa melakukan hal yang kita senangi deh pokoknya. Terutama buat cewek-cewek nih ya, kukunya di nail art aja biar makin cantik kayak tadi Yose. Bisa ya, pelan-pelan kita rubah kebiasaan buruk kita saat sedang marah. Wajar kok, semua orang pasti pernah berada di titik terendah di hidup mereka. Kita habisin sedihnya di hari ini, dan kita bangkit lagi untuk hari esok dan seterusnya. Udah gak kerasa ya kita udah ngobrol lama. Masih pengen banget sih ngobrol banyak sama kalian, tapi sedih waktu kita terbatas. Jadi buat episode kali ini kita akhir sampai sini dulu ya. Nantikan episode kita selanjutnya yang pasti gak kalah seru dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa juga cek akun sosial media kita ya di YouTube, Spotify, TikTok, Dan Instagram. Buat yang belum nonton segmen tulis harian, nanti kita cantumin di kolom deskripsi ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah dengerin. Jangan bosan-bosan ya buat dengerin kita. Jangan bosan juga untuk terus hidup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye-bye.